pujian ini dengan sungguh-sungguh untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Mari katakan dengan iman yang kedua.
baca ini dalam Matius pasal 4 ayat 4 ya. Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Saya ulangi. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Saudara, kita melihat siapa yang ngomong ini dulu, kita melihat dulu ya. Siapa yang ngomong ini siapa, gitu ya. Jadi ada tertulis bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, ya, tapi dari setiap firman, yang keluar dari mulut Allah. Saudara yang kasih Tuhan, coba kita nggak makan baca Alkitab terus bisa hidup apa enggak ya. Kita harus mengerti konteks daripada apa yang kita baca ya. Bukan begitu maksudnya ya. Nanti saudara perhatikan renungan pada pagi hari ini. Harapan saya adalah supaya kita mengerti ya apa yang kita renungkan ini, bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Kita renungkan terlebih dahulu siapa yang ngomong ini ya. Yang ngomong ini adalah kalau kita baca, tidak saya tayangkan ya, adalah kalau kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 tertuliskan, firman itu telah menjadi manusia ya, atau yang ya, mungkin saya agak ini ya, atau bisa sementara bisa ditayangkan ya, Injil Yohanes pasal 1 ya, nanti kita kembali ke sini lagi ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Jadi yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini ya, kita akan pelajari terlebih dahulu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah ya. Jadi firman itu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah ya, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Kita lompat ayat yang ke-14 coba ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita ya. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran ya. Puji Tuhan. Kita kembali pada materi saya tadi ya. Haleluya. Tetapi ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman ya.
Saudara dikasih Tuhan, kita tahu yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini adalah firman sendiri. Berarti yang ngomong ini adalah Allah sendiri. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu ya Allah itu sendiri yang ngomong ini, yang kita kenal. Firman itu menjadi manusia. Jadi ayat yang ke-14 tadi ya, itu firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita mengerti bahwa dia adalah Yesus, ya. Yang ngomong itu adalah ya. Dia mengatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang ngomong tadi kita sudah lihat bahwa yang ngomong itu adalah Allah sendiri. Dalam hal ini ya, menjadi manusia, Allah menjadi manusia. Orang berkata, banyak orang berkata, orang Kristen ini kok menyembah manusia, menyembah manusia sebagai Allah. Ya. Jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kalau manusia jadi Allah itu tidak mungkin bisa lah. Ya. Tetapi ini adalah firman yang menjadi manusia, jadi Allah yang menjadi manusia. Ya mungkin saja kalau Allah mau jadi apa saja ya mungkin, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Jadi kalau Allah mau jadi manusia ya mungkin saja. Puji nama Tuhan. Ya, ya puji Tuhan. Dan yang ngomong ini tadi ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, kalau begitu pada waktu itu Yesus sebagai manusia, ya dia bisa berbicara ini, ya luar biasa hikmatnya, ya sekolahnya di mana ya? Puji Tuhan dia bisa mengetahui. Kalau kita pelajari ayat ini, tetapi Yesus menjawab ada tertulis. Berarti apa yang disampaikan oleh Yesus ini tertulis di dalam, ada tertulis itu, sudah tertulis dalam Alkitab tentunya. Apakah ada yang tahu ya di mana itu ya? Tapi saya sudah tayangkan ini ya, sudah tayangkan dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu adalah dia mengutip dalam Perjanjian Lama. Kalau saya jadi Musa, saya pikir ya, kalau saya jadi Musa itu mikir, Musa bilang, kau bawa keluar, bangsa Israel bawa keluar. Dan lewat padang gurun, mikir kalau saya itu, dan dikasih makan apa ya? Rotinya beli di mana? Tapi luar biasa. Apa yang tidak kita mengerti, apa yang tidak dimengerti oleh nenek moyang, itu yang Tuhan berikan. Ya. Jadi pada waktu itu, ya, pada waktu itu bagaimana terjadi? Coba berapa juta orang yang makan? Kalau misalnya makan roti, berapa roti yang harus disediakan? Ya, bagaimana pendapatnya? Kalau misalnya makan nasi, berasnya itu bagaimana? Tanamnya bagaimana? Ya, kan mereka mengembara, belum sampai panen mereka sudah pergi. Ya, bagaimana makannya? Bingung. Ya, tetapi Tuhan itu luar biasa. Ya, makannya dijamin oleh Tuhan. Sebab apa? Tuhan mengirimkan lewat embun itu. Embun itu, ya turun embun itu, kemudian embun itu ternyata seperti sisik, ya. Kemudian diambil, ya, kita melihat luar biasa, ya, kita melihat bahwa itu adalah mana yang bisa dimakan, ya, ajaib, ya. Musa berkata, ya Musa sebagai penerusnya Tuhan berkata, kamu harus mengambil 1 hari itu untuk 1 hari. Ada yang bandel, ngambil 2 kali aja, besok biar praying, ya, besok males-malesan. Tuhan nggak mau itu. 1 hari cukup untuk 1 hari. Kalau kita baca, kita melihat ya,
mereka orang Israel yang nakal ini ya, dia makan, dia ngambil untuk 2 hari, ternyata bau berulat ya. Itu pada hari-hari biasa. Anehnya pada hari Sabat ya, justru mereka diperintahkan untuk ngambil 2 kali lipat. Besoknya ada apa-apa ternyata ya. Begitu dahsyat, luar biasa ya. Bangsa Israel ya keterlaluan lagi ya. Mana ini pada mulanya rasanya mana ini adalah seperti kue madu. Tidak ada kue madu pahit itu, tidak ada yang pasti manis kan kue madu ya, seperti kue madu rasanya. Pada waktu pertama kali mereka mengatakan rasanya seperti kue madu, wah pasti enak ya. Tapi setelah sekian lama apa yang terjadi? Mereka mengatakan kita sudah bosan dengan makanan yang hambar ini kan. Wah, keterlaluan ya Mas Esa. Ini kita sudah bisa melihat di sini ya. Kalau yang dimaksud oleh Tuhan pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Terbukti ini saudara. Pada zaman Israel keluar dari Mesir, ya, itu dia makan apa? Makan firman, ya, makan embun yang jadi mana? Ya, itu dari apa? Dari ucapan Tuhan, dari anugerah Tuhan yang membuat mujizat, ya, puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini kalau kita melihat, sekali lagi kita melihat makanan itu manusia itu bukan oleh roti saja, ternyata benar, ya, bahwa bukannya kemudian terus tidak usah makan bacaan kita terus, bukan, ya, tapi oleh firman itu terjadi mujizat. Ada makanan yang disebut mana, ya, yang rasanya seperti kue madu, tetapi setelah sekian lama bangsa Israel menjadi ngomel. Kita sudah bosan dengan makanan yang hambar ini, bisa ya. Barangkali di sini ada yang bosan makan nasi, wah bahaya, ya, bosan makan nasi, ya, sudah bosan makan nasi, itu barangkali sebentar lagi sudah dimakan cacing ya, kembali menjadi tanah. Dari yang kedua, kita tidak mati tapi kita diubahkan dengan tubuh yang baru. Tapi kalau tidak, kita mati. Tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa yang makan roti hidup, ya, kita lanjutkan saja, nanti kita akan bisa mengerti. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, ternyata itu Tuhan Yesus ngajari. Ya, jadi yang dimaksud Tuhan itu bukan tubuhnya ini, cokot, bukan begitu ya. Ayo makan, silakan ambil pisau, dipotong-potong, enggak. Tapi bagaimana dia menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib. Dan sebelum itu Yesus sudah berkata, dia mengambil ya, ayat 26 tadi ya, dari Matius 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya, puji Tuhan, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi ini sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan ini adalah perjamuan kudus. Jadi yang dimaksud makan tubuh dan darah Tuhan Yesus ini bukan tubuhnya dimakan secara hulfiah, tetapi dia harus mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuhnya. Ya, karena itu Tuhan Yesus berkata dulu, ya, mengambil roti, kemudian mengucapkan berkat dan memberikan itu, makanlah, inilah tubuhku. Ya,
Puji Tuhan. Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi perjamuan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah perjamuan kudus, ya, supaya makan dan minum, makan. Ya, puji nama Tuhan. Ini seolah makan ini roti, makanlah. Inilah tubuhku, minum. Ya, inilah darahku. Ya. Sebenarnya bagaimana Tuhan Yesus disalib? Ya, tubuhnya hancur. Ya, karena dicambuk dengan itu ada cambuk yang ada mata-matanya dari besi. Jadi kalau dicambukkan gini kulitnya terkelupas. Pedih sekali, sedemikian rupa, ya. Ini adalah melambangkan bahwa perjamuan kudus. Haleluya. Kita lanjutkan ayat yang ke-53 ya. Nggak bisa jalan, itu lebih majukan ya. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini loh, saudara. Jadi memang kita bisa mati, tetapi sebenarnya mati itu adalah pintu untuk pada hidup yang kekal. Ya. Nampaknya kita mati, tapi sebenarnya roh kita beralih pada suatu tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi, saya sangat percaya bahwa Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat bagi saudara dan bagi saya. Amin. Ya. Nanti kalau tempatnya sudah jadi, kalau tempatnya jadi untuk kita sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka malaikat Tuhan akan datang menjemput kita, dan kita diangkat. Ya. Kita tidak ditanya, kamu kerjaanmu apa di dunia? Enggak lah. Udah ditanya, udah gemeter gitu ya. Kita nggak perlu ditanya lagi, udah gemeter. Saksi mata mengatakan bahwa saat manusia mati itu, ya, hanya beberapa detik kita melihat tubuh kita itu yang mati itu. Sudah itu gelap semuanya. Mau apa? Mau ngomong apa? Malaikat Tuhan datang, tidak nanya kamu ini kerjaanmu apa dulu. Udah tahu. Ya. Alkitab menulis ada kitab kehidupan, saya tulis namanya Bapak Sugeng, tertulis di sana. Apa ini? Ya. Apa tidak bawa tulis di situ? Tidak bawa. Oh ya, tidak apa lagi itu ya. Namanya Bapak Sugeng Handoyo. Itu sudah tertulis di sana. Ya. Kalau Tuhan panggil sewaktu-waktu, nggak ditanya lagi, udah tahu tempatnya, sudah disediakan tempat. Ya, haleluya. Ya. Kalau mama saya dipanggil, puji Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan juga sediakan tempat buat saya. Justru saya kepingin lebih cepat. Haleluya. Ya, lebih cepat lebih baik. Tidak mikiri beras, tidak mikiri hujan, tidak mikiri panas, sudah. Ya, di sana luar biasa. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang barang siapa yang sudah mati ini akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya, kalau kita mau dibangkitkan, kita mau bahkan kalau kita nampaknya seperti mati, kalau Tuhan Yesus belum datang yang kedua, nampaknya seperti mati, tetapi sebenarnya adalah menuju satu hidup yang kekal.
Roh kita sudah disediakan tempat di sana. Puji Tuhan. Haleluya. Kuncinya apa? Barang siapa makan tubuhku, yaitu bukan tubuh saya, tapi tubuhnya Tuhan Yesus, makan roti, yaitu tubuh Tuhan Yesus, kita akan menikmati nanti. Makan roti, ya, kita akan menikmati. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya apabila kita makan perjamuan kudus ini, dijamin hidup yang kekal. Kalau sudah makan dengan percaya, kalau sudah makan dengan kalau sudah makan tidak dengan percaya tapi makan dengan mengejek, ya itulah yang membuat dosa. Ya. Tapi kalau kita makan dengan percaya, ini tubuh Tuhan Yesus dan darah Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa nanti dia akan hidup yang kekal. Ya. Terus apa yang terjadi itu Tuhan Yesus katakan dulu. Pada waktu itu manusia ada yang percaya ada kebangkitan setelah mati, ada yang tidak percaya. Kalau orang Farisi itu ya percaya, kalau orang Saduki itu dia tidak percaya. Ya, kalau ada kehidupan setelah mati. Saudara, Tuhan Yesus itu menunjukkan dulu bahwa ada kehidupan. Tuhan Yesus membangkitkan orang, ada pemuda Nain itu Tuhan Yesus bangkitkan. Ada anak Yairus, ya, ada seperti Lazarus dibangkitkan, yang sudah mati dibangkitkan. Jadi kebangkitan itu ada. Baru Tuhan Yesus mengatakan sendiri bahwa anak manusia itu akan mati, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit. Wah, saudara. Wah, itu apa? Orang-orang murid Tuhan tidak percaya. Yang percaya itu siapa? Yang percaya itu justru imam-imam yang memusuhi Tuhan juga, yang menyalahkan Tuhan itu loh. Itu yang percaya. Buktinya apa? Dia bilang begini, dia menghadap Pilatus bilang, ini Pilatus supaya kuburnya Tuhan Yesus dijaga, supaya nanti ada gosip bahwa tubuh Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya mengatakan Yesus bangkit. Payah. Jadi yang percaya justru mereka. Orang-orang Tuhan Yesus gimana? Tidak percaya. Tapi mereka datang pagi-pagi, dan di situ murid-murid itu, perempuan-perempuan datang melihat kubur kosong, membuktikan bahwa dia hidup. Ya, di sana kubur kosong. Puji Tuhan. Semuanya dikasih Tuhan, membuktikan bahwa Yesus hidup. Ya, percaya ataupun tidak terserah. Tapi saya pribadi saya percaya bahwa Yesus memang mati, tapi pada hari yang ketiga telah dikatakan oleh Yesus sendiri sebelumnya bahwa dia pada hari yang ketiga dia akan bangkit, dan kenyataannya adalah demikian. Sehingga ini yang dikatakan ini sebenarnya adalah makan itu adalah makan perjamuan kudus seperti yang kita mengerti sekarang ini. Disiapkan bagi mereka yang percaya, ya, mereka yang percaya akan Tuhan Yesus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan, akan mengalami hidup yang kekal. Ya, kalau mereka sudah mati akan dibangkitkan. Puji nama Tuhan. Apakah saudara percaya ini? Amin ya. Yang menyatu
yang kami tunggu-tunggu Tuhan. Mari kita mengangkat roti tinggi mungkin. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kami akan makan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami percaya akan janji-Mu yang pasti Kau tepati Tuhan, bahwa Kau akan menyelamatkan kami. Bahkan apabila kami sudah mati pun Kau akan membangkitkan kami Tuhan. Kami sangat percaya bahwa hidup yang kekal telah Kau sediakan buat kami semuanya. Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepada-Mu. Kami sangat percaya ini. Haleluya. Sucikan, kuduskan kami semuanya dalam dengar kebenaran firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, yaitu akan Tuhan Yesus. Apakah saudara percaya ini? Amin. Makan dengan percaya dalam nama Yesus. Kita angkat roti. Kita angkat cawan, maksud saya, setinggi mungkin. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku, yaitu akan Tuhan Yesus. Saudara percaya ini? Minum dengan percaya dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Dikuduskan nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang besar, mulia, bahkan dahsyat Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, pagi ini segala kebaikan-Mu ada untuk setiap kami. Urapi, berkati setiap kami Tuhan. Kuat kuasa-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, kami sangat percaya gereja-Mu akan tumbuh terus Tuhan. Bangku-bangku kosong terpenuhi jiwa-jiwa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan kami sudah mendengar sebagai firman-Mu Tuhan, diberkati hamba-Mu Tuhan, warga anak cucunya, diberkati segala usaha keuangan lancar untuk hamba-Mu Tuhan. Agar membangun gereja ini Tuhan, tahun 2021 lebih lagi, lebih hebat lagi.
karena Roh Kudus bekerja untuk setiap kami hadir Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Bahkan kami sudah merupakannya itu Tuhan, roti dan anggur sudah kami terima. Kami merasakan Tuhan, hidup ini hanya di dalam namamu Tuhan, hanya firman-Mu yang untuk hidup baru bisa bekerja dengan suara berhasil. Terima kasih, terpujilah namamu. Terima kasih, bahkan berkati bangsa ini Tuhan. Segala apa yang dikerjakan, virus-virus tidak menghambat, tapi kami percaya ekonomi akan terus bertumbuh Tuhan, karena Roh Allah, Roh Kudus memimpin terus Tuhan. Jauhkan kiranya Tuhan tindak yang tidak perlu Tuhan, jauhkan semuanya. Bahkan sakit penyakit sudah Kau hindari semua, untuk setiap yang hadir. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya. Bapa, inilah serangkaian ibadah kami. Ya Tuhan, kabulkanlah doa-doa pribadi, doa syafaat yang sudah dinaikkan tadi. Bahkan hamba-hamba-Mu yang sudah menikmati sakramen perjamuan kudus. Hamba percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin, perlindungan-Mu ya Tuhan, kuasa-Mu menyertai semuanya. Ya Tuhan, yang sakit, yang percaya Tuhan sembuhkan, yang bimbang Tuhan pertetapkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan Tuhan yang melaksanakan memberikan persembahan perpuluhan juga Tuhan memberkati. Ya Tuhan, kuasa-Mu menyertai mereka semuanya. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan. Tuhan memberkati pergaulan, Tuhan memberkati kesehatan semuanya. Tuhan hindarkanlah kami dari segala mara bahaya, dari virus-virus, dari penyakit apapun. Hindarkanlah kami Tuhan, karena kami mengandalkan Engkau sebagai Bapa, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sangat percaya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Namun turunkan belas kasih-Mu buat kami semuanya. Ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu buat kami semuanya Tuhan. Berkati tiap-tiap jemaat-Mu Tuhan yang percaya. Turunkan berkat-Mu buat kami semuanya. Ya Tuhan, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.